Halo teman-teman trader investor, selamat datang channel cuan di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa hari ini, kebetulan ini hari Minggu 10 Juli 2022, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Adha, dan saya ingin mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Adha. Di konten hari Minggu ini saya akan membahas analisa harian kemarin Jumat tanggal 8 Juli ya, karena kebetulan belum saya bikin kontennya 8 Juli, dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik di kemarin Jumat dan juga beberapa saham pilihan yang oke. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, saya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Kita akan langsung masuk ke transaksi di hari kemarin Jumat ya, di mana transaksinya masih cukup sepi, 10,829 triliun dengan pergerakan asing akhirnya net buy total 117,94 miliar. Belum jumlah yang terlalu besar ya kalau kita lihat dibandingkan outflow kemarin. Cuman juga outflow kemarin tuh belum sebanding dengan inflow dari awal tahun. Jadi ya ini pergerakan kecil lah kalau menurut saya. Total net buy di pasar reguler 45,96 miliar, sedangkan di pasar nego ada sekitar 72 miliar. Kalau kita lihat juga beberapa bursa regional dominan pada rebound. Tinggal Shanghai doang yang enggak, cuman semuanya cenderung hijau ya dan mulai kondusif. IHSG pun juga berhasil closing dengan ciamik dan candle bagus naik 1,32%. Nah, kita masuk ke saham-saham yang dibeli oleh asing. Big Bang mulai putar balik ya. Ada Bank BRI 101,8 miliar, Alfamart 64,9 miliar, Telkom 34,2 miliar, Yeti Tractor 29,9 miliar, DMMX 29,2 miliar, Inco 22,4 miliar, Pegas 19,3 miliar, INDF 18,9 miliar, BBNI 18,7 miliar, Film 15,4 miliar, Avia 12,6 miliar, Mitratel 12,4 miliar, Astra 9,2 miliar, LSIP 6,9 miliar, HMSP 6,6 miliar, HIL 4,4 miliar, dan Saratoga 2,9 miliar. Masuk ke saham-saham yang dijualin asing, ada BBCA 93,1 miliar, lalu ada Antam 39,9 miliar, ITMG 37,7 miliar, Unilever 30,2 miliar, PTBA 28,7 miliar, MDK 22,5 miliar, INTP 12,7 miliar, Bumi 12 miliar, Link 9,2 miliar, SCMA 6,7 miliar, MTEK 4,7 miliar, ICBP 3 miliar, Akra 2,8 miliar, Indi 2,1 miliar, KLBF 1 miliar, dan MAPI 500 juta. Langsung saja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kemarin Jumat IHSG menguat, closing dengan candle sangat ciamik naik 1,32% dan terlihat beberapa sektor mulai rebound. Yang jelas pertama kalau yang saya lihat ada Big Bang, yaitu IDX Finance sudah mulai rebound. Terus tadi kita lihat juga komoditas mulai rebound, terus juga beberapa tekno mulai rebound seperti si MTEK. Sektor lain baru pada retrace. Nah, ini apakah nanti dia dead cat bounce atau rebound yang bagus? Nanti coba kita cek. Nah, kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, di mana IHSG kemarin berada di area krusialnya, yaitu dekat-dekat sama 6.500. Dan selalu saya bahas, selama tidak jebol 6.500, IHSG masih oke. Di area sini banyak support ketemu. Yang pertama ada area, kalau saya bilang ini area demand. Sebelumnya IHSG sempat konsol di sini, reject terus, kemarin reject, dan sekarang ada reject lagi. Itu yang pertama. Yang kedua juga IHSG ketemu sama trend line waktu ini ya, dari trend line 21 Mei ketika IHSG membentuk uptrend channel dan terlihat sorry agak batuk saya.
IHSG masih rebound merespect trendline tersebut. Satu hal lagi yang bagus kalau saya lihat ya, sudah ada higher low dan higher high pada structure kecilnya. Jadi ada potensi IHSG akan ada short term reversal kalau menurut saya. Cuman konfirmasi besarnya masih perlu ditunggu, yaitu breakout candle tanggal 4 Juli. Nanti kita bahas untuk view kecilnya. Yang jelas untuk bigger view masih sama, selama dia tidak jebol 6.500, IHSG ini masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 6.500 akan sangat tidak bagus. Bahkan 6.100 sampai 5.900 saya rasa bisa kena kalau 6.500 yang jebol. Tapi kalau 6.500 yang tidak jebol, saya rasa masih ada potensi IHSG bisa menguat. Entah itu bakal kembali bullish, lanjut swing high lagi, atau ini retrace terakhir untuk bikin descending triangle. Nah, dua view tadi, yang pertama adalah view bullishnya, IHSG berpotensi bikin yang namanya symmetrical triangle. Ini kalau kita tarik garis trendline-nya sampai sini, kita tarik koreksinya sampai sini, nah ini berpotensi bikin yang namanya symmetrical triangle. 1, 2, 3, 4, 5, lalu breakout. Itu kalau dia symmetrical triangle. Tapi kalau dia mau retrace atau koreksi, ada potensi ini adalah pembentukan U atau gunung ketiga untuk membentuk pattern descending triangle. 1, 2, 3. Nah, kedua pattern ini apa ya? Berpotensi terjadi. Kenapa? Karena ya ada view-nya. Dan juga untuk yang descending triangle karena IHSG sudah ada lower high. Kemarin ketika IHSG naik cuma sampai 7255 itu kan indikasi dia sudah membentuk lower high ya. Di sini high, low, lower high. Nah, tapi di sini dia nggak lower low, malah higher low. Jadi memang saya rasa untuk skenario sekarang, kalau kita bikin skenario ya, antara dia mau bikin descending triangle untuk koreksi bearish, bahkan kalau saya bilang untuk time frame kecil ini ya, karena dia patah trend dan lower low, tapi atau enggak dia bikin symmetrical triangle untuk breakout ke atas dan kembali ke bullish. Perlu diingat juga triangle itu pattern 50-50, jadi kalau dia breakout atas itu bakal bagus, tapi kalau breakdown itu bakalan jelek. Yang jelas satu hal yang perlu diperhatikan adalah 6.500. Selama 6.500 masih bisa ditahan oleh IHSG, untuk saat ini saya rasa masih tidak ada masalah sama sekali. Maksudnya pergerakan market ya bakal kecil-kecil aja kayak gitu. Cuman untuk pergerakan besar entah itu koreksi bakalan tertahan di 6.500. Sebaliknya, kalau misalkan IHSG besok berhasil breakout ini dari 6796, IHSG saya rasa berpotensi menguat sampai sekitar 6800 sampai 6900. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngikutin konten kemarin ya, saya bilang ini IHSG ada inside bar baru yang sudah berhasil di break nih. Di sini kan ada inside bar dengan candle tanggal 6 Juli sebagai mother candle. 6 Juli ini kan high sama low-nya di sini ya, sedangkan 7 Juli high low-nya di dalam. Dan kalau kita lihat 8 Juli dia sudah breakout ke atas, artinya sudah ada higher high pada structure kecilnya. Itu yang pertama perlu digarisbawahi. Nah, yang kedua, di dalam inside bar tadi kita juga berada dalam inside bar yang lebih besar. Nih ya, candle pada tanggal 4 Juli yang dimana atas bawahnya bisa digunakan sebagai support dan resisten. Dan kalau dilihat dari breakoutnya ya, saya rasa akan ada potensi untuk uji area ini sekitar 6.800 lah kita buletin. Nah, kalau misalkan berhasil break yang 6.800, potensinya IHSG bakal ke area resistennya, entah di neckline atau Fibonacci yang mana kita bisa tarik dari swing high ke swing low. Nah, itu ada di sekitar 6.900 bahkan sampai sini 7.000. Ya, area sinilah kalau saya bilang. Kalau memang koreksinya mau view-nya mau koreksi ya. Nih, 6.800 sampai 6.000 sampai 7.000. Kalau dia berhasil break dari 6786 untuk membentuk descending triangle yang ketiga. Itu untuk view koreksinya. Tapi kalau view bullish, ya harapannya IHSG berhasil break dari 7.000 0,618, lalu break dari 7.100 dan break dari 7.258. By structure, kalau IHSG berhasil break 7.258, kita sudah aman dari koreksi. Kenapa? Karena kita sudah ada higher high lagi. Dan itu adalah tanda-tanda dari another swing high seperti itu. So, selalu batasi resiko, gunakan area tadi. Biasanya kalau teman-teman nggak mau ribet ya, selama nggak jebol 6.500, koreksinya masih tertahan gitu aja. Bahkan ada potensi rebound menguat ke area-area tadi kalau besok breakout 6.000 berapa tadi?
6790 atau 6800. Nah, saya pengen ngecek sebuah sektor IDX Finance yang kalau menurut saya cukup menarik view-nya. Kemarin kebetulan ada sharing-sharing sama grup CCS, Telegram CCS, saya bahas tentang technical analysis, dan ketika membuka sektor finance saya lihat cukup menarik ternyata finance ini. Nah, kita bahas dulu untuk finance yang kemarin dibanting ya pada tanggal 9 Juli. Ini kan biang keroknya finance. 9 Mei begitu libur hari raya dibuka langsung dibanting turun 4%, itu BBCA turun 6%, BBRI, ARB, Big Bang udah nggak ada tajinya lah pada saat itu. Ya bahasanya itu bisa dibilang panic selling karena market global baru jelek banget, sedangkan kita libur sampai 1 minggu untuk bursa kita sendiri, dan pada itu view-nya adalah seperti ini. Nah, ini view untuk IDX Finance pada saat itu dia patah uptrend dan juga lower low. Nih, di sini kan low-nya dia. Nah, ini juga ada head and shoulder kiri, lalu ini head, lalu ini shoulder kanan. Artinya sudah valid IDX Finance ini dalam posisi downtrend untuk time frame ini. Terbatas di sini ya. Mungkin kalau saya kotakin di sini deh. Nah, ini start dia downtrend. Nah, nih. Kenapa? Karena pertama dia patah uptrend, kedua dia lower low, dan setelah itu lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Itu adalah indikasi dari pergerakan saham yang downtrend. Tapi kalau kita lihat time frame lebih besar, saya rasa dia masih bagus untuk si IDX Finance ini. Apalagi kalau kita lihat per sahamnya ya. Tuh. Cuman yang pengen saya lihat adalah kenapa saya bahas IDX Finance ketika market berada di area-area krusial. Karena jelas moversnya IHSG itu kebanyakan di sini kan. Top big cap itu udah dipegang BRI BCA sendiri, mereka turun 1%, IHSG juga geraknya sama. Terus baru mungkin ke Telkom, itu kan BRI BCA Mandiri, BNI itu kan big cap kita, movers dari IHSG. Baru setelah itu ada Telkom, Goto, Astra dan lain sebagainya. Cuman paling enak kalau mau cari gambaran market tuh dari si IDX Finance ini. Tuh. Nah, di sini dia kemarin patah, pullback yang saya kira juga mau reversal ya, tapi ternyata ini pullback dan kembali lower low. Di sini dia lower high, lower low. Di area 1300, IDX Finance ini kena area kuat. Kalau kita lihat tadi sebelum saya hapus ya. Tuh. Ini dia pertama kena area Fibonacci 1,618, lalu yang kedua itu artinya sudah kena target lower low-nya. Dia juga kena area kuatnya di support terdahulu di sekitar bulan April bahkan September 2021. Maka dari itu ada potensi IDX Finance ini bottom dan berpotensi untuk rebound. Tuh, dan terlihat juga kalau kita lihat strukturnya, IDX Finance ini juga sudah ada higher low, higher high. Di sini dia low, high, higher low, dan ketika dia break high, IDX Finance sudah higher high. Artinya apa? Ada indikasi short term reversal dari sektor IDX Finance. Nah, ini mungkin yang masih pada di bottom-bottom bisa dimanfaatkan IDX Finance-nya. Entah dia pullback untuk turun lebih dalam atau dia mau reversal, nanti kita lihat konfirmasinya. Cuman so far saya rasa saat ini ada potensi penguatan dari IDX Finance. Nah, kalau ditanya kira-kira sampai mana Mas penguatannya dari IDX Finance? Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga seperti ini, dan saya rasa sih untuk area kuat saat ini ya itu di sini. 1469 sampai 1448. Itu sebelumnya support, ketika di breakdown belum ada pullback-nya. Nah, mungkin ya kalau memang kita mau bullish, ini pullback dulu, terus habis itu bikin kaki kedua atau bikin higher low, baru akhirnya IDX Finance bakalan breakout. Itu kalau kita mau bullish. Tapi kalau mau bearish ya ini pullback lalu breakdown, lower low lagi. Seperti itu. Bisa dilihat sektor finance ini yang kelihatan sudah bottomnya. Nah, another view dari kemarin koreksinya, IDX Finance ini juga berpotensi membentuk yang namanya falling wedges. Cuman memang belum terlihat ada breakout-nya. Nah, pattern itu kan sudah valid kalau dia di breakout ya. Selama belum breakout masih berpotensi. Yang artinya kalau dia di break ini bakal bagus, tapi by structure untuk reversal butuh higher low higher high yang lebih besar. Nah, ini kayaknya juga sudah ABC. Kalau dari Elliott Wave ABC ya. Cuman ya correct me if I'm wrong karena saya belum begitu jago tentang Elliott Wave. Cuman terlihat koreksinya sudah bagus, kena target, kena bottom, dan satu lagi yang menarik ada calon divergent.
Saya bilang calon karena dia belum golden cross. Tapi kalau sampai berhasil golden cross, divergennya bakalan valid. Artinya penurunan kemarin entah tidak didukung market atau ini tren sudah melemah, tidak ada yang tahu. Yang jelas kalau dia mau reversal, kembali uptrend lagi, bakalan butuh yang namanya higher low dan higher high. Untuk saat ini, saya rasa targetnya ke sini dulu sekitar 1446 ya. Itu mungkin nanti bakal pullback ke neckline-neckline-nya dari si saham-saham Big Bang. Seperti itu. Nah, untuk kedepannya nanti bakal kita update lagi. Cukup menarik dengan melihat IDX Finance seperti ini ya. Saya rasa bakal ada penguatan IHSG untuk mungkin seminggu 2 minggu ke depan, atau bahkan bisa jadi bulan Juli ini bisa ada penguatan untuk IDX Finance. Cuman apakah ini rebound bagus atau ini dead cat bounce yang masih belum kita tahu dan perlu kita tunggu dari konfirmasinya. Pertama breakout, lalu higher low, higher high. Seperti itu. Yang jelas sama, selalu batasi resiko mau dalam keadaan apapun marketnya. Sektor lain yang pengen saya bahas adalah IDX Energi. Nah, ini salah satu sektor yang bullish banget juga pada tahun 2021. Dia start bullish ketika di sini dia breakout ya. Ini ketika dia selesai dari fase sideways-nya dan breakout. Nah, di sini IDX Energi bullish nggak karuan, kuat banget trennya. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan ya, sesuai garis tadi, kita lihat kalau si IDX Energi ini sudah patah salah satu dari trend line-nya. Nah, ini artinya sudah mulai melemah. Trennya ini sudah mulai melemah. Didukung juga dengan sebuah bearish divergence. Nih, indikator ke bawah, harga ke atas. Cuman ini kita bahas indeks ya, bukan bahas saham energi, misalkan ada RUITMG, enggak. Untuk saham-sahamnya tetap harus dicek satu persatu yang view-nya masih bagus dan kurang bagus. Cuman kalau kita lihat gambaran besarnya dulu dari sektornya, saya rasa pertama mereka sudah ada patah dari trennya. Nih, artinya yang selalu saya bilang ya, ketika tren itu patah, opsinya adalah dia sideways dulu. Nah, kalau dia mau reversal bakalan butuh lower high, lower low. Tapi kalau mau bikin swing high yang lebih besar lagi bisa juga ketika dia berhasil break high di sini. Seperti itu. So, untuk sekarang energi saya rasa masih pergerakannya terbatas walaupun cenderung rebound ya. Karena kemarin sudah kena area kuat di sini. Sudah kena area kuat, kelihatan rebound, lalu candle bagus, engulfing. Tinggal kita lihat apakah dia berhasil menguat atau tidak menutup gap yang di atas untuk si energi ini, seperti itu. Tapi kalau ternyata yang terjadi nanti adalah ini low high, low, lalu dia lower high, terus lower low, nah mungkin nanti sektor-sektor energi berpotensi untuk koreksi dulu. Apakah bisa Mas? Ya jelas bisa, karena dia sudah naik tinggi banget. Tapi apakah bisa lanjut lagi Mas? Ya bisa juga, karena apa yang uptrend itu tidak akan berhenti sampai trennya clear reversal sesuai dari prinsip Dow Theory. Nah terus gimana berarti Mas? Ya biarkan market yang menjawab. Kita trader, kita investor, tugasnya adalah ambil posisi dan batasi resiko kita. Seperti itu. Itu mungkin dua sektor yang baru panas saat ini, pergerakannya banyak karena memang katalisnya oke juga. Consumer goods oke juga, IDX Infra juga uget-uget pada di bottom. Dan ya tinggal kita lihat Senin. Cuman kalau kita lihat gambaran big view dari IHSG, melihat dari si IDX Finance-nya kayak gitu tadi, saya rasa bakalan menarik untuk minimal seminggu ke depan lah, sampai kira-kira terlihat reject lagi. Nah ini saya mau ngopi dulu biar ada ASMR-nya. Mantap. Konten cuan-cuan saham jadi ada ASMR-nya ya. Sambil ngopi. Oke, itu untuk IHSG yang jelas batasi resiko. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dibeli asing dulu, yang saya lihat menarik, jelas pengen saya bahas, yaitu BBRI. Ini juga salah satu bahasanya indikator yang enak kalau mau lihat pergerakan market. Nah, tinggal lihat BRI BC aja, kira-kira dia posisinya baru gimana. Oke. Hari ini kemarin Jumat BBRI naik 3,7%. Tuh menarik ya. Dengan candle yang sangat solid, tidak ada perlawanan sama sekali, cuman agak disayangkan volumenya kok kecil. Ini naiknya 3% tapi volumenya kecil. Agak mencurigakan kalau menurut saya. Cuman ya nanti kita lihat dulu aja. Nah, kita mulai dari view besar dulu deh. View besar ke view kecilnya dari si BBRI. Nah, kalau kita lihat BBRI ini saham primadona di IHSG kita ya. Dia salah satu
bank dengan fundamental yang bagus dan bahasanya kalau saya bilang juga kalau kita trade-nya di BBRI itu tinggal merem aja, itu nggak ada masalah sama sekali gitu. Kalau turun beli lebih banyak, kalau naik juga silahkan beli. Yang jelas ini saham yang bahasanya enak buat santuy lah kalau teman-teman suka trading di saham santuy. Fundamental bagus, sektornya juga bagus, stabil, dan lain sebagainya. Dia juga salah satu market leader pada bisnisnya, yaitu di segmen UMKM dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bigger view, BBRI ini posisi masih uptrend jelas, walaupun kemarin sempat koreksi dalam pada saat corona, dan kemarin mencoba untuk breakout, tapi masih gagal ya ketika kena area yang sangat di-respect ini, itu di sekitar 4650 sampai area 5000. Menariknya kemarin bikin all time high baru di 5000, angka bullet, baru habis itu koreksi. Sorry. Nah, kalau misalkan teman-teman ingat ya, saya pernah bikin 2 skenario untuk BBRI. Yang pertama skenario bullish dan bearish. Untuk yang bullish, BBRI ini berpotensi untuk membentuk yang namanya ascending triangle. Di mana ini 1, ini 2, terus ini dia mau bikin yang ketiga. Tapi gimana Mas? Ini kan patah trennya. Nah, seperti biasa yang selalu saya bilang, ketika dia patah tren, kalau dia belum lower high, lower low, belum downtrend. Jadi saat ini dia cenderung sideways, dan tepat ketika kena 4000, dia rebound. Karena itu adalah area supportnya. Bahkan kalau misalkan nanti dia berhasil break 5000 ya, skenario ascending triangle masih bakal berhasil, tinggal kita revisi trend line aja. Karena by structure dia belum ada lower low tuh. Skenarionya bakal gagal sebenarnya ya. Skenario bullish dari BBRI itu bakal gagal kalau dia jebol 3500. Kenapa? Karena di situ nanti kita bahas yang pas bearish aja. Kita bahas bullishnya dulu. Nah, untuk saat ini BBRI kemarin rebound dari area 4000, itu juga area kuatnya. Yang selalu saya bilang 4250 sampai 4000 itu BBRI area keramat. Dia konsol lama di sana sebelum akhirnya breakout dan sekarang kejemput lagi. Opsinya pun juga 2 ketika kena area kuat ya, yaitu breakdown atau rebound, dan kalau kita lihat saat ini dia sedang rebound. Nah, itu untuk view besarnya tadi, dia posisi masih uptrend. Tapi kalau kita lihat dari view, mungkin kita ke view bearishnya dulu baru ke view kecil ya. Itu tadi adalah skenario bullish dari BBRI. Dia berpotensi membentuk yang namanya ascending triangle 1, 2, 3 target ya. Kalau ini view hit ya, ke sini. Nah, 7.200-an. Itu kalau view ascending triangle yang pertama. Yang kedua ada skenario bearish atau lebih ke koreksi dari si BBRI ketika kenaikan kemarin ya, yaitu kita menggunakan pattern rising wedge. Nih, kalau kita lihat, dan bahkan untuk saat ini sudah di breakdown rising wedge-nya. Yang dia perlukan dari rising wedge ini adalah lower high dan sebuah lower low. Tuh, karena ya sebenarnya sih kemarin juga BBRI sudah lower high lower low ya ini, tapi terlihat dia masih satu swing low. Kalau menurut saya ini bakal butuh yang namanya lower high kalau dia mau reversal seperti itu. Nah, kalau ini view valid, dia rising wedge, nanti kita lihat naiknya misalkan jelek ya, naik volume kecil-kecil, di-rejectin terus dan lain sebagainya, itu adalah indikasi dari pullback. Dan kalau view ini hit, saya rasa target koreksi dari BBRI adalah di sini 3.500, setelah itu 2.500 sampai 3.000, baru setelah itu di 2.200 kalau view rising wedge ini valid. Jangan langsung dimakan mentah-mentah ya, maksudnya ini juga belum terkonfirmasi walaupun sudah ke breakdown, tapi kan tadi saya bilang masih belum ada lower high lower low, belum di struktur besarnya, terus juga masih ada potensi untuk view bagusnya juga. Tuh. Intinya apa? Nah, kalau kita bikin skenario harus siap dengan worst case-nya juga. Tadi pertama kita udah bikin skenario bagus, nah ini adalah potensi jeleknya. Intinya kalau misalkan teman-teman punya barang, bahkan punya view sendiri, itu nggak masalah juga. Dan silakan kalau mau sharing-sharing di komen pun boleh. Mas, menurut saya BBRI mau kayak gini ya, itu boleh juga, tidak ada masalah sama sekali. Saya cuman menge-share dari analisa saya, tidak ada tebar vir sama sekali ya. Jangan sampai saya bikin view kayak gini, besok teman-teman langsung jual barang semua, seperti itu. Untuk view besarnya, 2 potensi, saya nggak tahu juga mana yang bakalan hit, apakah dia mau bikin ascending triangle yang sangat besar, atau dia malah ini sudah terkonfirmasi yang namanya rising wedge, seperti itu.
Itu untuk view besar, bullish dan bearish. Nah, sekarang kita masuk ke view kecil, di mana mungkin kita batasi time frame dari dia breakout. Dari sini ya, sekitar Januari kemarin, ketika dia retrace konsol lalu berhasil breakout, BBRI puncak sampai 5.000 dan terkoreksi kemarin bottom di 3950. Ini agak mengkhawatirkan, jujur waktu itu intraday dia udah jebol 4.000 ya. Saya kira wah ini kalau jebol 4.000 ya next stop 3.500 kalau menurut saya. Cuman dia masih dikasih rebound. Ya suatu yang wajar, 4.000 itu area yang sangat kuat untuk si BBRI ini. Banyak support ketemu. Mau ada support psikologis, area demand, kalau tarik Fibonacci juga pasti kena, nanti tarik trendline juga pasti kena, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat untuk saat ini BBRI berada di posisi 4.200 setelah kemarin dia breakdown ya. Dan sebenarnya pun juga sama, mirip dengan view IHSG. Dia ketika breakdown low itu belum ada retest seperti itu. Jadi worst case scenario, jadi sebenarnya ini mirip sama view IHSG di awal, IDX Finance di awal tadi ya. Ada potensi ini adalah pullback untuk turun lebih dalam, dan kalau ini benar-benar kayak gini ya, pullback 4250 lalu jebol 4000, saya rasa BBRI bakalan pertama valid yang namanya rising wedge, itu yang pertama. Kedua, view IDX Finance di awal tadi juga bakalan jadi skenario jelek, dan itu bakal jelas saya yakin IHSG jebol 6500 kalau BBRI jebol 4000. Tuh, cuman konfirmasinya kalau dia sudah terjadi. Nah, untuk sekarang skenario jeleknya ini dia ke 4.500 lalu turun breakdown 4.000 membuat lower low. Itu skenario pertama. Dia retest ya 4.500 setelah jebol. Skenario kedua bisa aja dia naik sampai sini. Ini 4.460 resisten selanjutnya. Siapa tahu mau bikin head and shoulder yang lebih besar. Shoulder kiri, ini head, terus shoulder kanan gitu bisa juga. Ini masih sama view bearish, tuh dua view bearish. Nah, BBRI bagusnya kapan mas? BBRI bagusnya kalau mau kita cari view bullish ya. Yang pertama dia harus jebol atau breakout dari koreksinya dulu. Nah, ini kan terlihat ada pattern koreksi di sini untuk si BBRI ini ya. Mirip sama IDX Finance ya jelas karena dia bobotnya paling gede setelah BBCA. Ada potensi falling wedge kalau kita cari view bagusnya yang belum ke breakout juga. Kalau misalkan sudah breakout pun BBRI butuh yang namanya higher low dan higher high untuk kembali reversal. Untuk data pendukung kita bisa cari divergent, dan ternyata kalau kita lihat pada saat ini divergent belum terjadi. Indikator peaknya masih ke bawah, sedangkan harganya juga ke bawah. Artinya penurunan ini masih didukung oleh market. Saya rasa sih untuk potensi sekarang ya, itu bakalan lebih oke. Entah bull atau bear, itu BBRI bakal ke 4.000 lagi. Kalau menurut saya, cuman nggak tahu juga. Yang namanya analisa bisa hit, bisa nggak. Saya cuman bikin view. Ke 4.000 ngapain mas? Either dia bikin kaki kedua, double bottom 1, bottom 2 untuk merubah structure-nya, tidak lower low lagi, tapi same low lalu higher high untuk reversal, atau dia bakalan ke 4.000 lalu breakdown dan turun lebih dalam. Mana yang terjadi nanti kita lihat ke depan. Yang jelas untuk saat ini ya, kalau misalkan disimpulkan, angka krusial BBRI sebagai support adalah 4.000, dan kalau kita lihat dari noise kemarin di sini, amannya sih pakai closingan untuk BBRI ini. Jadi kalau belum closing di bawah 4.000 masih oke. Tapi kalau sudah closing di bawah 4.000 mulai warning seperti itu. Tuh, sedangkan untuk resisten terdekat 4250, kalau breakout nextnya yang kuat di 4400. Kalau big 4400 baru saya rasa strukturnya bakal bagus. Nah, kita bisa tarik pakai Fibonacci juga dari 4980 sampai low-nya di 3960. Nah, ini beberapa resisten dari BBRI. 4200 pas dia kena 4350, 4470 baru 4600. Tinggal kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Nah, kita lihat dalamnya. Setelah kemarin beberapa ada buangan dari asing, merubah structure juga. Dan kemarin Jumat sudah terjadi akumulasi lagi dari si BBRI. Kalau kita lihat dari bandar movement, jelas ini masih oke sebenarnya BBRI ini. Foreign flow pun juga tidak terlalu signifikan ya kalau dibandingkan akumulasinya. Tuh, jadi ya tinggal mencari momentum yang tepat seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan view tadi. Untuk BBRI, lanjut coba kita cari yang ada spread lagi ya. Di MMX ini susah ini view-nya, maksudnya gocekannya tinggi. Itu biasa indikasi dari bandar butuh barang itu. Jadi di trigger stop loss-nya, dinaikin biar FOMO, cari stop loss lagi gitu sampai akhirnya kenyang dan breakout.
kita hindari dulu aja. Yang jelas untuk sekarang area krusial sekitar 1600 tuh DMMX. Kita coba cek dari si Inco aja, kayak menarik nih. Kemarin kita sudah bahas Antam, nah kita bahas Inco-nya yang kemarin Jumat dia naik dengan sangat kuat, yaitu naik 4,95%. Kemarin Jumat Inco naik 4,95%, hampir 5% ya, dengan candle yang sedikit reject, tidak terlalu besar rejectnya, tapi sangat disayangkan volumenya kecil. Nah, ini agak mencurigakan juga sih sebenarnya. Tuh. Nah, terakhir saya bahas Inco ketika dia reversal, saya bilang kalau Inco sampai jebol 6.600 lebih baik jangan disayang-sayang dulu. Kenapa? Karena di buy structure dia ada reversal, valid lower high dan lower low dengan target pattern ada di sini. Nah, tuh. Targetnya ada di 4.400 sebenarnya kalau dari pattern. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari Fibonacci, kalau dia sampai jebol 6.600, targetnya adalah ke sini 5.600 sampai 6.000. Itu yang kedua. Nah, tapi kalau kita lihat saat ini terlihat Inco sudah ada rebound walaupun masih belum terlalu kuat karena volumenya masih kecil. Jadi saya rasa ini bakalan butuh konsol dulu kalau memang dia mau reversal. Kalau yang rebound yang cepat tuh biasanya hammer atau candle solid, engulfing, hammer gitu volumenya gede. Itu biasanya besoknya loncat. Tapi kalau candlenya tanggung, volumenya kecil, itu nanti biasanya konsol dulu, baru rebound kalau mau naik, seperti itu. Nah, kalau kita lihat saat ini Inco sudah berada di area kuatnya, yang sebelumnya ini adalah area konsolnya dia, nih ya, yang sebelumnya resisten. Ketika kemarin di breakout, ini bisa kita bilang fresh demand area ya. Di sini dia head and inverted and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout. Nah, ini kan belum di retest. Dan ketika kena dia ada reject walaupun volumenya belum terlalu besar. Untuk saat ini karena candlenya sudah berhasil higher high, kita bisa gunakan stop loss di bawah 5050. Yang artinya apa? Selama Inco tidak jebol 5050 ada potensi dia bakal ke atas. Tuh, nah ke atasnya sampai mana tinggal kita cari resistnya. Ini 5650 ada resist. Terus juga kalau menurut saya sih yang krusial 6.500, 6.600. Mentok-mentok sih maksimal ke sana dulu kalau menurut saya. Kalau memang dia mau menguat ya, sampai 6.600 itu baru nanti pasti ada reaksi itu. Entah turun lebih dalam atau dia konsol untuk naik lebih tinggi lagi. Yang jelas support terdekat di 5.000, area 5.000 ya, 5.000 ya 5.200 boleh lah kalau kita bikin area 5.200 sampai 5.000 untuk Inco. Resisten terdekatnya 5.600, setelah itu di sini sekitar 6.200 baru 6.500. Atau bisa juga dengan Fibonacci, tinggal kita balik aja Fibonacci-nya, dan ini adalah resisten dari si Inco 5.000, 5.800, 6.200, 6.300 sampai 6.600 baru 7.000 seperti itu. So sama selalu batasi resiko. Mirip juga sama BBRI, dia turun tanpa distribusi maupun asing keluar. Jadi sebenarnya masih ada potensi bagus, yaitu ini markdown dan siap ditarik lagi. Cuman dia bonus, bisa tunggu konfirmasinya dulu atau kalau enggak sesuaikan dengan style masing-masing. Yang jelas batasi resiko. Untuk Inco lanjut coba kita cek, kita cari yang ada spread. Avia udah kena target ya, kemarin beberapa hari kita bahas. Saya pengen bahas LSIP, ini salah satu sektor yang tertekan banget juga. CPO, kemarin kita udah bahas Ali, nah sekarang kita bahas LSIP. Yang apa ya, hampir semuanya itu nge-view bullish untuk si LSIP ini. Saya pun juga kemarin nge-view bullish ya, cuman ternyata gagal view bullishnya. Tuh, nggak tahu nih, nggak dikasih lewat, bener-bener nggak dikasih lewat ya LSIP ini. Bentar, saya mau ngopi dulu. Mantap. Oke, kemarin Jumat LSIP naik 4,91% dengan candle yang solid dan volume yang cukup bagus. Volumenya cukup besar kalau kita lihat. Dia juga sudah ada reversal yaitu double bottom. Di sini bottom 1, bottom 2. Cuman ini pada structure kecilnya. Nah, sebelum kita ngomongin kecilnya, kita ngomongin gedenya dulu karena kemarin by view LSIP ini udah bullish banget lah, hampir semuanya bahas bullish. Saya pun juga setuju kalau dia bullish, katalisnya bagus, TA-nya bagus dan lain sebagainya. Cuman ternyata area 1500 ini adalah area keramat untuk si LSIP.
Berkali-kali dia mencoba breakout tapi selalu gagal. Di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8, 9, 10. Ini artinya resisten yang sangat direspek oleh si LSIP. Tuh, kalau mau cari tahu jawabannya kenapa, silahkan zoom out sendiri. Nanti pasti ketemu kalau kita lihat data di masa lalu. Nah, satu hal yang bagus dari LSIP, dia ini sudah berpotensi membuat higher low, bahkan ini berpotensi bikin yang namanya inverted head and shoulder ya, dimana ini shoulder kiri, lalu ini head dan shoulder kanan. Cuman jelas itu bakal terkonfirmasi kalau dia breakout 1500. Cuman sayangnya berkali-kali dia gagal uji 1500 dan bahkan turun. Another view, kemarin LSIP juga berpotensi bikin yang namanya ascending triangle, kalau bukan inverted head and shoulder tadi ya. Nah, di sini 1, lalu ini 2, ini yang ketiga. Makanya ketika konsol di atas ini saya kira dia mau breakout. Cuman ternyata market berkata lain. Kalau kita lihat untuk si ascending triangle ini jelas sudah gagal untuk yang ascending ya. Cuman kalau yang head and shoulder, inverted head and shoulder tadi belum gagal. Tuh. Yang jelas kalau saya lihat dari LSIP ini ada view bullish yang masih belum terkonfirmasi. Konfirmasinya kapan? Ketika dia break dan retest 1500 become support, saya yakin LSIP bakal ngacir sengacir-ngacirnya. Ini kayak ada harus belum reversal. Seperti itu. Nah, itu untuk view besarnya ya. Untuk view kecil kita lihat terakhir dia mencoba 1500 berkali-kali dan agak disayangkan ya, buy structure kemarin dia sudah jebol dari neckline. Ada neckline di 1150 kemarin di sini. Kalau kita bilang nih, atau kita pakai view besar aja, misalkan pakai monthly ya. Nah, di sini kan ada neckline dan agak disayangkan kemarin sempat di breakdown walaupun akhirnya membentuk hammer dan kembali ke atas. Cuman ya karena ini monthly artinya belum closing juga. Seperti itu. Yang jelas kalau kita lihat di daily tadi, dia sudah terlihat sudah breakdown dan buy structure sudah kurang enak kalau menurut saya. Kenapa kurang enak? Karena dia sudah same high tapi lower low. Di mana di sini high, di sini high juga, lalu dia jebol neckline yang artinya membentuk yang namanya lower low dan berpotensi membentuk yang namanya double top. Top 1, top 2. Target koreksinya jelas bakal lumayan, cuman next support dari LSIP adalah di sini, area 1000, ini area kuat. Baru setelah itu di 975. Tuh. Nah, kalau ascending tadi sudah gagal, kalau inverted head and shoulder sebenarnya dia belum gagal karena turun sampai ke 970 pun dia masih bisa. View itu masih bisa hit ya untuk si inverted head and shoulder-nya. Cuma tinggal kita lihat nanti kira-kira LSIP mau bottom di mana. Seperti itu. Kalau kita lihat juga harga CPO masih fluktuatif dan cenderung koreksi tajam. Jadi ya chartnya mengikuti juga karena ini cyclical ya. Definisi dari yang namanya cyclical. Kalau kita lihat ke view kecil, di sini terkonfirmasi yang namanya descending triangle. Makanya ketika kemarin LSIP jebol dari 1300 tuh view-nya sudah jelek karena dia ada reversal ya. 1, 2, 3 tuh. High, low, lower high, low, lower high. Nah, ketika dia lower low, buy structure dia sudah menjadi saham downtrend pada time frame ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga ini sudah hit dari descending triangle-nya. Sepertinya ya, sudah kena target dan sudah hit dan sudah rebound. Cuman dia memang ini belum di retest. Worst case scenario dia cuma mau retest doang sampai sini. Terus untuk turun lebih dalam lagi. Tuh. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas tadi ya, kalau kita cek itu kan beberapa bentuknya udah breakdown, support, breakdown neckline, tapi belum ada retest. Jadi ya memang yang saya agak takutkan kalau ini kenaikan adalah pullback atau retest untuk nanti akhirnya breakdown membentuk descending triangle-nya si IHSG. Cuman ya kenaikan ini pun tetap bisa dimanfaatkan. Yang jelas fokus sama plan, strategi, style, dan juga saham masing-masing. Untuk support sekarang kita bisa gunakan 1150 karena dia sudah kembali ke atasnya lagi. 1150 sampai ya area 1150 support 1. Cuman itu cenderung lemah ya supportnya. Untuk yang cukup kuat di area 1100. Atau kalau kita bikin area ya 1150 sampai 1100 itu support dari LSIP. Untuk next support ada di 1050 sampai 1000, baru setelah itu 965.
Selama nggak jebol yang 965 saya rasa LSIP masih oke. Tapi kalau dia sampai jebol 965 itu bakal kurang bagus. Kita lihat dalamnya mirip-mirip juga. Turun distribusi kecil tapi turunnya dalam. Nah ini mulai di cover lagi. Apakah ini markdown? Tinggal kita lihat nanti. Itu untuk LSIP. Lanjut coba kita cek. Kita cari yang ada spread lagi. Kita coba bahas yang dijualin asing deh. Apa nih yang menarik nih? Unilever masih konsol ya, itu tinggal sabar-sabaran aja deh. Mungkin nanti momentumnya ketika saham-saham pada jebol, kalau market koreksi ya itu Unilever baru jalan. Biasanya kayak gitu. Nah kita coba cek MTech ini yang mulai rebound juga. Bahkan kalau menurut saya MTech ini sudah ada reversalnya dan bagus untuk trade saat ini, view saat ini. Oke. Kemarin Jumat MTech naik 4,76% dengan candle yang solid. Rejectnya cuma 1 tick doang dan volume yang kalau kita lihat sebenarnya volumenya MTech ini kecil banget. Tapi kalau kita zoom, ini ada volume breakout. Nih ya. Nih. Nah, yang sebelumnya volumenya turun terus. Bottom artinya turunnya semakin lemah dan terlihat ada kenaikan volume. Tuh, jadi walaupun volumenya kecil, kelihatan kalau volumenya mulai menguat. Ini indikasi yang bagus. Dan sebenarnya volume kecil-kecil tuh efek dari rebalancing 18 Maret ini ya. Yang sebelumnya average-nya cuma segini, ujuk-ujuk ada satu spike rebalancing besar banget dan merusak average dari volumenya. Jadi kelihatan kecil-kecil. Tapi kalau kita zoom, kita lihat lebih teliti, ada yang cukup menarik untuk MTech. Tuh, bahkan bisa saja ini markdown karena sudah di cover di 19 Mei di area 1800. Nah, sama kita bahas dari view besarnya dulu untuk si MTech. Sebenarnya view besarnya itu sudah agak kurang enak. Kalau menurut saya, mungkin ya kalau kemarin dia turunnya nggak pakai gap di sini, ini sudah warning banget lah MTech ini. Kenapa? Karena dia berpotensi reversal. Ini indikasi reversal pertama. Yaitu apa? Yaitu same high atau tidak membuat higher high baru. Jadi market structure ketika saham itu uptrend, entah time frame berapapun ya, itu kan pasti higher low, higher high, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Ketika downtrend, strukturnya juga sama. Lower high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan seterusnya. Nah, ketika dia tidak membuat high baru atau tidak membuat low baru, ada indikasi tren itu sudah berakhir. Karena dia sudah menjadi sideways, karena tidak membuat high baru atau low baru. Nah, untuk konfirmasinya dia butuh yang namanya lower low. Makanya ranging besar ini by structure MTech memang neckline low-nya di 1485. Di sini. Nih, jadi kalau kita bisa bilang ya, dia ranging atau sideways dari sini 2000 atau 3000 lah kita buletin sampai 1485. Ini area sideways dari si MTech. Nah, kemarin ini sempat sudah ada yang cover di sini. Kalau kita lihat volume-volume besar, itu berbarengan dengan coverannya Arto, cuman dia belum dikasih jalan, masih dikasih turun dulu. Tapi di area krusialnya 14.500 kemarin MTech mulai ditarik ke atas. Tuh. Dan kalau saya bilang selama MTech nggak jebol 1485, so far view-nya masih dalam toleransi lah. Bisa aja dia sideways ranging, yang penting tidak saham downtrend. Tuh, tapi kalau dia sampai jebol 1485, wajib buang no toleransi. Itu kalau menurut saya ya. Karena kalau dia sampai jebol 1485 itu kayak Arto ketika dia jebol 11.800. Jebol neckline. Itu untuk view besar dari si MTech. Nah, kita masuk ke view kecil setelah kemarin dia puncak di sana disertai dengan bearish divergence. Itu waktu itu rame, saya ingat banget ya. Ini memang view-nya sangat ciamik lah di sini, kayak dia mau bikin flag breakout, mau ngacir, tapi ternyata di sini terjadi yang namanya bearish divergence di mana harganya ke atas sedangkan indikatornya ke bawah, dan setelah itu MTech valid koreksi setelah dia jebol low di 2570. Bahkan koreksinya nggak kaleng-kaleng ya, dia langsung ARB 1, 2, 3, 4, ya hampir 5 hari lah, itu hampir 1 minggu ARB, dan di situ mulai di cover lalu mulai melandai seperti itu.
Nah, di landaian ini sebenarnya sudah cukup menarik untuk si MTech. Yang penting dia nggak jebol dari 1485 tadi itu aja ya. Tuh, karena artinya apa? Di sini slope mulai melemah untuk koreksinya. Power mulai berkurang untuk koreksi dari harga ini. Kalau kita lihat kan di sini kan slope-nya anggap berapa derajat nih. Ini koreksi berapa ya? Ini indikasi dari saham mau reversal biasanya kayak gini. Pertama impuls turunnya kuat, anggap ini berapa derajat nih. Ya nggak tau lah, pokoknya kemiringannya kayak gini. Habis itu mulai melandai, patah tren. Yang ini kan dia sudah patah ya, melandai. Nah, nanti dia mulai sideways. Di sini fase akumulasi dan baru reversal. Reversalnya pun juga sama. Pertama trennya lemah dulu. Nah, habis itu baru tren kuat. Cepret. Nah, itu udah arah-arah di sini berita-berita bermunculan, nah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan analisa tadi ya, saya rasa MTech berada di fase ini. Mulai melandai dan mulai sideways dengan syarat tidak jebol 1485. Dah, itu aja. 14 berapa sini? 1475, sorry. 1475. Selama nggak jebol 1475, MTech saya rasa masih dalam toleransi. Ada potensi bahkan ya, karena dia ranging, MTech ini bisa ke 3000 lagi. Tuh, tinggal dia mau bikin lower high, kalau nggak same high lagi, same high-nya di berapa? Di 3000. Seperti itu. Itu kalau dia kembali ke atas. Tapi kalau dia sampai jebol 1475, wajib buang no toleransi. Karena worst case skenario, jadi yang namanya double top dengan target koreksi bisa ke sini. 200 rupiah. Cuman saya rasa nggak mungkin ya kalau sampai 200 rupiah. Tapi ya nobody know, semua bisa terjadi di bursa efek. Nah, tinggal perhatikan aja nanti ketika misalkan ini kan dia baru, kalau kita lihat juga dia baru breakout ya. Di sini kemarin dia breakout, volumenya lumayan. Nah, dia kan belum higher low, higher high. Nanti ketika dia sideways, kalau dia jami bisa dimanfaatkan untuk buy dan swing dengan harapan gap-gap bisa tertutup bahkan sampai 3000 lagi. Seperti itu. Yang penting sama batasi resiko. Untuk support kita bisa lihat terdekat di 1585 sampai 1635, baru setelah itu 1500 sampai 1475. Untuk resisten terdekat ini udah mulai dekat resist ya, 1680, 16 sampai 1700 itu area cukup kuat. Baru setelah itu 1770 sampai 18, baru setelah itu 19, 2000 baru di gap-gap ini. Seperti itu. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya ya mirip-mirip lah ya, akumulasi gede, turun, distribusinya tidak terlalu besar dan ditarik lagi foreign flow. Coba perhatikan satu hal ya, yang tadi barusan saya cek di bandar movement ini, ketika di sini nih, di sini ada terjadi akumulasi dan setelah itu distribusi yang kecil ya, kalau kita bilang penurunan di sini. Cuman kalau kita lihat dari harganya naiknya beda sama chartnya. Di sini dia naik tinggi, turunnya juga lumayan. Tuh, artinya memang ini bahasanya apa ya, volatilitasnya tinggi lah untuk si MTech ini. Akumulasi distribusinya naik turunnya sedikit, tapi harganya naik turunnya dalam. Dan setelah itu dia kembali menguat lagi. Artinya apa? Artinya kalau kita jadikan bandar movement, indikator bandar movement ini sebagai momentum, sudah terjadi yang namanya bullish divergence sebenarnya. Di mana indikator itu ke atas, sedangkan harga itu ke bawah parah. Nah, kalau ini kita jadikan indikator momentum dan by teori divergent, dia pasti bakal akan reversal karena turunnya tidak didukung market. Cuman ya nggak ada yang pasti. Nah, kita lihat aja nanti ke depan sideways, console dan juga reversalnya kalau dikasih. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Untuk MTech lanjut, coba kita cek, kita masuk ke yang merah-merah. Kita coba bahas, siapa tahu ada yang menarik. Tuh BRPT kalau menurut saya masih menarik ya, melanjutkan view sebelumnya. Kita coba cek, Raja sudah hit target. Kita coba cek apa nih. Terakhir lah ya, kita bahas BRMS biar ada batu-baranya. Ini juga saham yang kemarin rame karena ngacirnya kuat dan ini sedang koreksi. Saya yakin banyak yang punya barangnya. Dan ayo kita bahas. Jangan lupa ngopi dulu. Mantap.
Oke, kemarin Jumat BRMS naik 4,46%. Lagi-lagi sama, candlenya cukup solid, tapi volumenya mini banget untuk BRMS ini. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan ya, BRMS ini turunnya juga volumenya kecil. Tuh, di sini dia mulai turun ya, dan di sini volumenya mini. Nih, kecil-kecil banget. Volume besar tuh cuman di sini doang untuk si BRMS. Ibaratkan di sini satu tarikan, lalu 2 buangan. Nih ya. 3 tarikan. Tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga ini udah disertai distribusi ini. Candlenya udah kurang oke. Lalu di keempat mulai ada buangan dengan volume besar, dan kelima mulai buangan, dan setelah itu didiemin aja bahasanya. Nggak ditarik lagi maupun nggak dijual lagi, udah TP di atas. Akhirnya harganya turun dengan sendirinya karena tidak ada controller si harga. Itu mungkin bisa dianalogikan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas view-nya dari si BRMS, salah satu saham yang fenomenal mungkin kita bisa bilang ya, yang sebelumnya milik grup dari salah satu yang saham-sahamnya dihindari. Banyak yang parkir di 50, cuman ini karena ada katalis bagus. Kalau nggak salah grup Salim masuk dan mulai ngacir dari bangkit dari kubur ya, Rp50 sampai sekarang 234. Itu udah berapa bagger cuannya, mari kita hitung. 4 bagger untuk sampai saat ini. Nah, kita bahas view spesifik di sini aja ketika dia impulse. Karena di sini dia sideways atau konsol dan akhirnya breakout, baru di sini dia impulse. Nah, kalau kita melihat impulsive movement, jelas yang perlu kita perhatikan adalah trend line. Dan sebelumnya sempat kena revisi ya di sini. Di sini BRMS patah trend tapi tidak lower low. Di sini juga dia patah trend tapi tidak lower low. Jadi masih bisa direvisi trend line-nya karena belum berubah ya. Dan kalau kita lihat terakhir BRMS kena trend line juga. Area 220 itu area kuat kalau menurut saya untuk BRMS. Kenapa? Karena banyak support ketemu. Yang pertama ada uptrend, yang kedua juga ada area konsol, dan juga kalau kita tarik pakai Fibo dari sini aja itu sudah sekitar 0,786. Jadi memang itu area kuat, banyak support ketemu, dan kalau pakai moving average ya dekat-dekat EMA 50 walaupun sudah terlihat jebol. Dan kalau kita lihat ya, BRMS saat ini pada struktur kecilnya sudah ada break high. Nih ya. Di sini cuman sama dia masih inside bar pada mother candle-nya 4 Juli. Ini kebanyakan saham tuh sama inside bar mother candle 4 Juli. Ya, yang dimana kalau break atas tuh bakal rame, bagus, tapi kalau jebol bawah itu kurang oke. Jadi ya kalau kita bisa gunakan untuk structure kecil atau view kecil, kita bisa pakai view inside bar, yang dimana kalau BRMS breakout dari 240 ada view untuk naik menguat ya, nanti tinggal kita hitung targetnya. Tapi kalau dia jebol dari 220 itu bakalan kurang oke. Nah, ini bisa digunakan buat trigger, bahkan bisa dijadikan trading plan. Misalkan teman-teman pengen mengeksekusi analisa ini ya, misalkan beli di sekitar 230, stop loss taruh di bawah 220, 6%, itu risknya. Ini tinggal dihitung rewardnya, target berapa. Nah, kalau mengukur target karena dia baru satu swing low, kita bisa tarik pakai yang namanya Fibonacci retracement dari atas ke bawah, low-nya di 220, dan ini adalah beberapa target dari si BRMS. Dan pas 240 adalah resisten 0,236. Nah, by teori dan ilmu Titan ya, kalau breakout dari 236 itu biasanya targetnya 0,5, yaitu di 262. Biasanya kayak gitu kalau dia break dari 240. Cuman sebelum dari 262 terlihat ada resisten juga di 252, baru 262. Setelah itu baru 272, 286, dan 304. Satu hal yang perlu diperhatikan lagi ya, BRMS kalau memang mau reversal juga butuh yang namanya higher low higher high. Jadi mungkin bisa aja misalkan ya dikasih view bagus 240 breakout, dia naik sampai 262, terus habis itu dia bikin higher low, terus habis itu karena dia sampai ke 0,5, targetnya biasanya adalah 1. Itu gitu bisa juga. Atau misalkan dia sampai 0,382 doang, habis itu bikin higher low, terus habis itu ke 0,618, terus nanti bikin higher low lagi,
terus baru breakout menuju ke 1,618 gitu bisa juga. Yang jelas itu masih perlu kita konfirmasi beberapa waktu ke depan, tapi untuk saat ini bisa perhatikan trigger area dari si BRMS, yaitu di area 240 sebagai resisten atau breakout structure-nya dan 220 juga sebagai support breakout structure-nya, atau kita bisa gunakan inside bar. Yang jelas sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya sebenarnya akumulasinya masih sangat bagus, turunnya juga volume mini-mini, tapi ya kita lihat ke depan aja. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.